Tes tes 1 2 3. Suara saya bisa kedengaran? Dika? Jelas, Pak. Jelas ya? Hadir, Pak. Ya, Jelas, ya, jelas. Nggak, soalnya ini mikrofonnya suka jelek nih, malum udah dipakai berulang-ulang, capek kali dia mikrofonnya. Tapi jelas kok, Pak. Oke, nggak apa-apa, Enak. makasih. Ya, Ya, Dika, Pak. sekarang udah kerja di mana? Alhamdulillah, Pak, lagi usaha, bangun usaha, Usaha, pelan-pelan. usaha apa tuh? Usaha apa? Kalau boleh tahu. Usaha jasa kebersihan, Pak, laundry sih tepatnya. Oh, laundry. Ya, nggak apa-apa, Iya, bagus. Daerah iya, Cikarang Pak. juga ya? Daerah Cikarang ya? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, Pak, di Oke, baik. Cikarang. Ya. Kalau Raya nih, Raya mana? Raya? Raya mana Raya? Gak ada suara Raya nih. Baru online aja. Ya, jadi nggak apa-apa sambil ngobrol dulu ya. Sambil ngobrol dulu. Iya, Pak. Karena saya juga baru ngajar kelas Cikarang nih. Biasanya saya ngajarnya di Bekasi. Bekasi Oh, sama di Bekasi. pusat. Iya, Pak. Iya, sama di pusat biasanya. Baru kali ini di Cikarang. Sebelumnya udah dapet kan ekspor impor? Udah pernah Sebelumnya dapet ekspor impor sebelum? udah, Pak. Sama siapa dosennya? Dosennya siapa? Pak Ahmad Nasir, Pak. Oh, Pak Pak Nasir. Nasir. Oh iya, Pak Iya. Nasir ya. Nah, berarti udah ini dong ya, sudah harusnya sudah ini nih, sudah khatam. Insya Ya, Allah, Pak. Kemarin sih basic sih, Pak. Sampai terakhir itu kita LC. LC ya, udah bahas tentang LC. Ya, Kalau ini LC. PIB dan PIB sudah bahas dong sama Pak Nasir. PIB itu PIB yang pembahasan apa, Pak? Oh, PIB udah. Pemberitahuan ini ya? Impor barang, Pemberitahuan ekspor itu ya? pemberitaan impor barang sama Oh pemberitaan iya, ekspor PIB. barang Pemberitahuan impor barang. sudah ya. Berarti KCP, PIB, ya, Pak. iya, iya. Berarti udah inilah. Tapi sebetulnya kan kalau lab ekspor impor ini kita cuma ngulang aja, artinya cuma langsung prakteknya aja ya. Kalau kemarin mungkin lebih banyak teori. Kalau sekarang nih karena judulnya kan lab ekspor impor. Jadi kalian lebih aktif untuk ini ya, untuk bikin dokumennya, untuk persiapan bagaimana sih kalau impor sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan. Nah, itu lebih banyak ke situ ya. Jadi kalau nanti ada tugas-tugas, banyak tugas yang saya kasih, jangan jangan ngeluh ya. Jangan ngedumel ya. Nanti kok Pak Handoko kasih Insya tugas Allah enggak, semua. Pak. Karena memang itu, karena dia namanya kita lab. Kalau lab kan harusnya praktek langsung ya. Isinya Ya, Pak. iya langsung dikerjakan apa yang dikerjakan ya. Tapi kalau pengalaman ekspor impor belum pernah ya. Alhamdulillah udah pernah sih, Pak, Udah pernah. kemarin. Oh, ada pernah impor atau pernah ekspor? Sudah pernah Pernah ekspor, ekspor. Pak, alhamdulillah. Ekspor. Oh, oke. Ada yang sudah kerja di bidang Ekspor. ekspor impor mungkin Ekspor yang rempah, Pak. yang lain mungkin Nuroma atau Wardi mana Wardi? Assalamualaikum Pak. Oh, Waalaikumsalam. Maaf baru bergabung. Wardi udah kerja di bidang ekspor impor? Belum Pak. Belum. Sekarang di mana? PDAM. Oh, PDAM. Oh ya ya. Jadi basicnya di ekspor impor belum ada ya. Cuman dapet ini aja di kampus ya. Mungkin yang cewek Anis. Anis gimana Anis? Udah kerja Anis? Kerja, Pak. Di mana bidangnya? Di Dexa Medica, di perusahaan farmasi, Pak. Oh, farmasi. Wah, lagi ini nih, lagi laku ya farmasi ya. Alhamdulillah, Pak. Di bagian apa? Bagian apa? Di bagian di staf admin QA, Pak. Oh, Q Assuran ya. Di daerah mana sih Dexa Medica? Di Cikarang, Pak, yang di pintu 10-nya. Oh, pintu 10. Uh-uh. Saya dulu lama di Cikarang, ada 10 tahun kali saya di Delta Oh, ya? Silicon. Delta Oh, Silicon. Bapak dari Silicon. PT Vision Perusahaan East apa, Pak? Asia. Vision East Asia. Pernah dengar? Belum Vision East pernah sih, Pak. Asia. Sebelahnya itu apa? Kimco yang bangkrut tuh Kimco. Oh, Kalau lama Cikarang kan juga kalau ya, Pak. kiri kan Egypt, ke kanan kan Uh-uh. Delta Silicon tuh. Ya. Iya kan? Nah, mentok ujung sampai mentok itu ada nanti PT Vision East Asia di paling ujung. Ya. Udah lama juga sih, cuman saya udah lama keluar ya. Jadi ada ya inilah cari pengalaman baru lah. Nggak apa. Terus kalau Nuroma? Ya, Pak. Nuroma nih nggak ini kali Nuroma tidur. Nuroma gimana? Udah kerja? Udah kerja di mana? Saat ini sedang nggak kerja, Pak. Udah kerja. Oh, tapi ada usaha nggak?
Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kita sebetulnya gini ya, nggak apa-apa kita sambil ngobrol aja. Saya buka dulu aja nggak apa-apa ya, sambil tunggu yang lain. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, ya mungkin saya juga nggak mau, saya mungkin nggak mau lama-lama. Kalian juga mungkin ada yang udah kerja capek, jadi sama-sama lah kita. Yang penting kan ada pepatah, kita banyak belajar banyak lupa. Ya. Kalau sedikit belajar sedikit lupa. Jadi yang penting poin-poinnya aja ya. Tapi yang jelas kalau sebetulnya saya harapkan sebetulnya gini, mungkin saya belum mengenal dulu. Saya dulu basicnya memang di ekspor impor ya, dari mulai lulus SMA saya kenapa nggak tahu kerjanya ekspor impor mulu ya, di trading ekspor impor ya, di di perbankan juga ekspor impor, menangani LC ya, menangani LC ekspor. Terus pindah lagi ke Cikarang di Vision East Asia juga megang ekspor impor, gudang sama logistik ya. Jadi terus keluar dari situ juga saya bidang kargo juga ekspor impor. Jadi kayaknya dunia ekspor impor udah ini udah ini terus ketemu terus udah bosan sebetulnya ya. Jadi sekarang mendingan ngajar aja lah ya, ininya ngajar ekspor impor aja, bagi-bagi pengalaman buat kalian. Dan tapi saya juga kebetulan juga memberikan ini sebagai fasilitator di Kementerian Perdagangan. Jadi kita membina UKM-UKM yang mau ekspor. Jadi kalau kalian nanti ada produk, Pak saya mau ekspor nih, silakan. Saya senang nih. Jadi kita diskusi, nanti kita kembangkan supaya kita bisa ekspor. Nah ini praktek langsung namanya ya, jangan teori Mau aja. belajar dulu Pak, Nah, mau belajar ekspor impornya dulu Ya, Pak. Pak. kan udah dari semester pertama udah dapet. Ya. Jadi ya makanya banyak mahasiswa sebetulnya sih kalian bisa ya melakukan itu karena banyak mahasiswa saya yang mungkin saya ngajar di beberapa kampus. Nah ada satu mungkin di Vikiangi ya, ada juga satu mereka belum selesai kelas saya malah sudah bisa melakukan ekspor ya. Apalagi kalian di Sejami mata kuliah ekspor impor dari semester pertama loh dapat ya, sudah dapat dari semester lalu sudah dapat ya, harusnya coba dipraktekkan ya. Jadi bagaimana kalian menjadi eksportir? Kalau kalian mau jadi eksportir nggak perlu harus punya barang kok, nggak perlu harus punya produk. Kalian bisa jual produk orang lain, ya. Ataupun kalian Pak saya tidak punya bendera, gimana saya mau ekspor? Kalian bisa jual online, ya barang-barang kecil-kecil. Itu kan juga nggak perlu izin, nggak perlu izin ekspor. Kalian bisa kirim lewat kurir. Tapi kalau mau lebih besar lagi ya kalian harus ada izin ekspornya. Ya, misalkan kalian dapat order gede, itu pun kalau kalian mau izin mau mungkin buka PT atau apa, nanti coba hubungi saya, nanti saya bantu untuk bikin PT-nya. Ada beberapa mahasiswa sih yang, Pak saya mau buka PT, ayo saya bikinin ya. Tapi biaya ya bukan saya yang tanggung ya kalian. Ya, jadi ada beberapa juga yang buka PT ya. Jadi saya senang deh. Jadi tadi saya cerita ya, kalau ekspor itu ada juga yang bertanya, Pak kalau ekspor saya perlu modal dong Pak? Ya, perlu modal. Tidak juga. Ya, saya punya teman kebetulan satu lifting saya, dia juga dari perbankan, begitu keluar pensiun dini, pensiun muda, dia bingung mau apa nih? Saya mau ngapain nih? Akhirnya apa? Karena dia senang dengan kopi, dia coba-coba datang ke pabrik kopi bubuk ya, kopi yang masih bubuk. Dia datang, dia ambil sampel beberapa jenis kopi, dia pelajari, dia tawarkan ke Jepang. Dan kebetulan orang Jepangnya tertarik. Ya, dia minta beberapa kali sampel, ternyata tertarik dan dia order berapa? 100. Memang ordernya enggak kontaineran ya, 100 atau 200 kilo. Tapi nilainya hampir 170 juta ya, 200 kiloan ya. Nah, modalnya enggak ada. Dia bingung, kok modal saya enggak ada. Udah, bilang aja sama orang Jepangnya, bisa enggak dibayar dulu? Ternyata orang Jepangnya bayar dulu. Berapa? 170 juta dibayar. Sedangkan dia bayar ke pabrik cuma 100 jutaan. Ya, dia bayar ke pabrik 100 juta, sama ongkos-ongkosnya ke Jepang habislah sekitar 115 juta. Dia sisanya dia ambil untung. Nggak perlu modal ya. Ya. Dan sekarang orang Jepangnya rutin. Ya kadang-kadang sebulan pesan 100 kilo, kadang-kadang 200 kilo walaupun jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau nilainya 10 juta, 50 juta kan lumayan. Kalian dapat kerja dari karyawan belum tentu dapat segitu ya.
ininya. Nah, sekarang dia juga jadi trainer sama-sama saya ya. Jadi Oh, diundang ke beberapa kementerian, kadang-kadang jadi pembicara, yaitu awalnya dari situ ya. Mungkin buat motivasi kalian juga ya ininya. Nah, mungkin berkaitan dengan tadi ya untuk kalau sekarang gini, kalau kalian mau impor barang, mau beli barang ya, itu kan impor ya. Oke. Kalian sebagai importir mau beli barang atau kalian di perusahaan bagian pembelian, purchasing ya. Jadi kalau di perusahaan itu namanya purchasing. Ada purchasing lokal, ada purchasing internasional. Kalau purchasing internasional berarti dia belinya impor dari luar negeri ya. Oke? Paham ya? Kalau kita bicaranya ekspor impor berarti dia belinya dari luar negeri ya. Ah, sebagai bukti. Nah, sekarang saya mau tanya, sebagai bukti bahwa misalkan saya mau beli barang nih ke luar negeri ya. Sebagai bukti bahwa saya serius membeli barang tersebut, pihak luar negeri penjual biasanya minta apa dari kita? Minta apa? Sebagai bukti bahwa dia serius, bahwa kita serius membeli barang dari dia. Biasanya apa yang diminta oleh dia ke kita? Atau kalau saya balik, penjual ya, atau pembeli, Pak? kalau kita sebagai pembeli, dia minta apa sama kita? DP, Pak. Biasanya DP. Kan belum terjadi ini transaksi. perusahaan gitu nggak sih Pak? Data Kenapa? perusahaan. Ada inquiry, Pak, biasanya. Nah, ya inquiry, oke. Inquiry-nya bentuknya apa? Inquiry. Oke, kalau saya balik, kalian sebagai yang punya barang nih, kalian sebagai eksportir Iya, Pak. ada pesanan dari luar negeri, misalkan ya. Oh, Ya. saya mau pesen dong tas kamu, saya jual tas nih. Kamu jual tas, saya pesen ya 10 unit. Nah, Iya. sebagai bukti bahwa dia itu serius mau membeli barang kita minta apa dari dia? Minta Minta apa? dokumen sih, Pak. Hah? Dokumen. Inquiry berupa dokumen. Iya, Kadang aku dokumennya apa? ngampirin website sih, Pak. Kalau Enggak, dokumennya apa? apa tadi, Pak? Company Dokumennya profile apa? gitu nggak sih? Kenapa? Apa? Company profile gitu nggak sih Pak? Ini kan kita sudah deal nih, ceritanya deal. Oke deh, saya beli tas kamu misalkan 10 unit ya. Nah, sebagai bukti bahwa ya, Pak. Hah? Kenapa? Kalau kalian sebagai penjual nih, ada orang, itu tadi yang bilang, saya pengen bilang purchasing order. Saya pengen bilang tuh. PO ya Pak? Iya, PO. Kan PO gampang kan ya. Bener dong. Kan sebagai bukti serius, kamu mau beli ini saya, mau beli barang saya, udah buka PO dong. Nah, buka PO, jelas ya? Gitu. Iya, kan buka PO aja. Nah, sama, begitu juga dia, kalau kita beli sama dia, pasti dia minta buka PO dari kita, purchase order. Nah, sekarang jadi saya buat dua sesi dari sebelum UTS kita bicara impor, ya. Nanti setelah UTS kita bicara ekspor. Jadi mulai kalian buka PO, ya. Nanti kita praktek kalian buka PO sampai barang itu datang ke Indonesia, kalian mesti apain nih? Ya, misalkan kayak beli, kamu buka PO dong, oke saya buka PO, nih saya bikinin PO. Nanti kan di PO sudah tertera ya cara pembayarannya, cara pengirimannya, kapan kalian harus kapan kalian minta dikirim, terus bagaimana cara pembayarannya, terus pengirimannya pakai apa, kan sudah jelas di PO ya. Oke, clear ya. Mungkin kalau nanti ada yang tidak tahu bentuk PO, boleh nanti kita cari aja dulu, searching dulu sementara ya ininya. Sementara nanti justru saya suruh bikin PO kalian ya. PO-nya cari sendiri. Cari sendiri contohnya. Mungkin kalau yang sudah bekerja ada contoh di kantor atau di perusahaannya, kan pasti ada contoh PO ya. Nanti coba aja diambil satu contohnya untuk kalian ini praktek di sini ya. Oke. Maaf, Pak. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Pak, maaf. Ya, silakan Anda. Biasanya kan kalau kita mau ngajuin permintaan barang gitu, mau buat PO kan sebelum PO berarti kita harus pakai namanya penawaran dari mereka ya Pak? Nah, iya betul. Nah, itu sudah ngerti alurnya ya. Jadi kalau impor kan, terus ya silakan mau tanya lagi terus. Terus kalau semisal nih Pak ya, kalau semisal kita belum ngasih kayak kita minta penawaran dulu sama mereka,
Terus kadang kan kalau kayak Anis di kerjaan itu biasanya minta penawaran gitu Pak. Kadang Hmm. lama tuh mereka suka kasihnya tuh Pak. Oh Suka telat ya, namanya vendor ya Pak. betul. Kadang dari luar negeri juga. Gimana sih Pak cara biar mereka tuh ngerespon permintaan kita secara cepat gitu Pak? Oh iya. Memang ini kendala juga ya, artinya Iya. banyak juga yang memang perusahaan yang responnya itu lambat ya, apalagi kalau di perusahaan besar. Biasanya kalau perusahaan besar tuh karena banyak order mereka atensinya lebih susah dan prosedurnya lebih susah ya. Ya mungkin salah satunya gini, kalau kamu memang masih bisa toleransi, artinya gini, kamu beli barang nih butuhnya cepat atau tidak. Ya, kalau mungkin butuhnya masih bisa kalian space ya, misalkan saya nggak butuh banget lama-lama. Oke, sekalian push dulu. Ini saya tolong minta ini dong karena saya penting nih untuk produksi atau untuk apa ya, ditekankan di situ ya. Atau nanti ya itu tadi mungkin alasannya apa kamu minta apa? Mungkin memang kalau untuk baru kadang-kadang kalau perusahaan besar itu kalau kita mesennya sedikit-sedikit mungkin sama dia kadang-kadang nggak dilihat ya. Ya, tapi kalau bilang, saya pesen banyak baru dilihat. Itu wajar, normal. Iya normal, biasanya begitu ya. Jadi ya mungkin kalian kalau untuk cari supplier, ya kalau bisa jangan semuanya, kita lihat dulu kredibilitasnya ya. Jadi kalau sama juga kecepatan pelayanan, biasanya kalau perusahaan kecil justru mereka lebih cepat. Karena kan mereka butuh order ya. Jadi begitu kita minta inti langsung dikasih. Jadi kalian juga memang harus pilih-pilih juga kalau cari buyer ya. Jadi kalau cuma saya bilang mana yang bagus saya juga nggak tahu ya, karena kan nanti berdasarkan pengalaman kalian, dari pengalaman kalian membeli dari misalkan dari PTA, PTB, PTC nih kan kalian bisa tahu nih yang mana yang kira-kira cocok ya, baru kita ambil satu, nanti kita cari lagi. Kalau bisa supplier kan jangan satu ya. Biasanya kalau perusahaan Jepang supplier minimal 3 ya. Siapa yang kerja di perusahaan Jepang? Ada yang kerja di perusahaan Jepang? Ya. Kalau perusahaan-perusahaan gitu biasanya dia nggak mau supplier satu, pasti minimal 3. Karena apa? Takutnya kalau bermasalah dengan yang satu, kita punya satu lagi. Ya, bisa ada penggantinya. Bahkan kadang lebih dari 3 atau 5. Ya, karena itu tadi buat antisipasi, kadang-kadang ada supplier yang seperti itu ya. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Silakan. Saya lebih senang kalian bertanya gini, lebih cepat ngertinya, lebih cepat nangkapnya ya. Ya. Ada yang mau tanya? Siapa? Anton mau tanya, Anton? Kok ketawa aja Anton. Oke, nggak apa-apa. Jadi udah jelas ya, clear. Kalau saya mau beli barang berarti saya harus buka PO. Ya, untuk mencari supplier bagaimana? Kalau untuk perusahaan lokal mungkin kita bisa lihat. Kalau sekarang mungkin kalau riset cari supplier kita gampang ya, bisa dicari di internet ya, bisa dicari di asosiasi. Kita mau cari barang apa, kita cari aja di Google, bisa kelihatan di situ kok, langsung kelihatan. Kita mau beli jaket kulit, ketik aja jaket kulit, nanti keluar itu dari Tokopedia, dari mana keluar semua, bisa jadi supplier kita. Tapi kalau di luar negeri bagaimana? Banyak juga di Alibaba banyak. Ada anak Setiami kemarin semester lalu ya, dia juga mau jual apa kemarin ya, kalau nggak salah sih, saya lupa ya, kalau nggak salah bahan deh. Jadi bahan untuk ini furniture, dia beli dari Alibaba ya, dan kebetulan diskus sama saya juga untuk pembeliannya, untuk pengirimannya kebetulan diskus sama saya. Nah itu dia beliin dari Alibaba, dan dapat suppliernya. Kalian bisa cari di Alibaba atau di AliExpress ya, itu juga bisa ya, cari supplier di situ kan, kalian tinggal ketik kata kuncinya bisa kelihatan. Nanti juga kalau ada mungkin kalian ada namanya ITC market ya, mungkin kalau nanti untuk ekspor nanti saya ajarin sedikit ya. Jadi bagaimana kalau kalian mencari pasar di luar negeri atau mencari supplier di luar negeri, kalian bisa buka namanya ITC market. Nanti di ITC market kalian bisa lihat di situ importirnya siapa, eksportirnya siapa, terus produknya bisa dilihat dari produknya apa. Bisa juga dilihat dari komoditinya, dari nilai value-nya. Nanti mungkin saya kasih linknya deh, kalian coba-coba ya. Itu di situ banyak sekali supplier kalau kalian mau cari. Atau kalian mau cari pasar, banyak sekali di situ. Ya, banyak yang berhasil. Jadi di situ sudah ada lengkap nama suppliernya, ada kontaknya, semua ada. Atau juga bisa cari
di website Kemendak, Kementerian Perdagangan juga ada beberapa website atau beberapa konsulat-konsulat ya, bisa juga. Atau kalau kalian mau cari pasar bisa juga datang ke konsulat jenderal di sini. Misalkan kalian mau masuk ke kalau ekspor ke negara Malaysia, saya cari di mana ya? Kamu bisa datang ke kedutaan Malaysia. Tanyain apa sih yang dibutuhkan Malaysia, nanti dia biasanya kasih tahu kok. Atau saya mau beli barang dari Malaysia, apa sih yang kelebihan dari Malaysia punya, nanti dikasih data-datanya sama orang. Kan nanti dia juga ini sebagai dutanya. Jadi kita nanti kasih tahu, oh ya Malaysia butuhnya ini, Korea butuhnya ini. Nanti kita dari situ jadi tahu apa yang dibutuhkan negara tersebut. Dan baru kita tentukan spesifikasinya apa. Karena kalau barang-barang seperti makanan, kan beda-beda. Di Arab Saudi, di Australia, di Amerika, sama di negara Malaysia, peraturannya beda-beda ya untuk produk makanan misalkan. Jadi itu semua pengalaman ya, yang kalian jalani nanti pengalaman. Ya saya juga nggak bisa cerita semua karena beda-beda tiap negara ketentuannya. Tapi kalau nggak dijalanin kalian nggak tahu bagaimana ininya atau prakteknya ya. Jadi itu. Jadi kalau kalian ada produk silakan saya terbuka aja. Pak saya punya produk nih. Bagaimana kita ekspor? Nah saya nanti saya bantu. Kalau perlu jadi eksportir juga saya senang kalau kalian punya jadi eksportir ya. Itu ya gunanya kita bisa belajar ekspor, jadi kita praktekin langsung. Nah kembali ke materi nanti mungkin kan ada contoh dari materi dikit ya. Mungkin yang saya kasih itu materi untuk ekspor sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita lihat ini kan tahapannya ya. Kelihatan nggak ini PPT-nya? Udah tampil belum PPT-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sebentar ya. Ya, udah ya. Ya, Pak. Ya. Lagi Jadi loading, itu Pak. oke. Jadi itu sebenarnya kalian sudah belajar kok. Ya. Saya rasa sudah belajar ya sama Pak Nasir atau ini ya sebelumnya ya. Jadi tahapan sales kontrak kan ini tadi. Jadi kalau sebagai eksportir kita promosi dulu ya. Kita punya produk kalau nggak dipromosin orang nggak tahu nanti. Ya, kita kenalin. Kita jualan, misalkan jualan keripik, kita nggak kenalin ke teman-teman orang mana tahu. Karena diem aja jualan, nggak ada yang tahu nanti. Padahal harus dipromosiin. Promosi sekarang lebih gampang ya. Bisa lewat website, bisa lewat Facebook, lewat sarana lain, apa lagi? Sarana pemasaran sekarang yang medsos apa? Apa lagi? Facebook, Instagram, Pak. nah, Instagram juga itu juga bisa ya, lewat Instagram banyak lagi ya. Sekarang lebih gampang kok kalau untuk ininya, kalau untuk pemasarannya ya. Jadi kita nggak perlu susah lagi. Nah, biasanya kalau kita promosiin letter atau kita juga bisa kirim lewat email ya atau apapun, nanti lewat email nanti setelah itu pembeli kan pasti tertarik nih. Saya jual tas 4 jenis, merah, kuning, hijau di langit yang biru ya. Jadi ini. Jadi misalkan merah, kuning, hijau kita jualan, nanti kita kasih promosi. Ini loh, saya jualan 4 tas modelnya ini. Si buyer tertarik nih misalkan dengan penawaran kita. Pastikan dia minta inquiry. Tolong dong kirimin aja 2 deh yang warna merah sama warna kuning. Saya pengen tahu, saya tertarik dengan warna merah dan merah kuning. Pasti dia minta jawab ya, jawab dengan email. Please misalkan please send me back yellow atau red. Nah, spesifikasinya, brosurnya, harganya tolong dikasih dong. Tentu kita harus jawab ya, karena dia kan minta. Nah, kita jawab dengan overseat. Kita kirim. Oh iya ini loh. Kalau yang merah sama kuning harganya sekian, kualitasnya sekian, jenisnya sekian, bentuknya ya terus gambarnya seperti ini ya kan. Setelah kita kasih seperti ini, kalau dia tertarik kan langsung pesan. Ya udah deh saya buka PO ya. Pesan 100 unit. Nah, ya, jadilah PO. Begitu kita terima PO, barulah kita kirim barangnya. Sama kalau kita impor begitu. Kita buka PO, nanti orang kirim barangnya ke kita. Ya, cuma dibalik aja ekspor dan impor ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, ada yang mau ditanya? Paham, Pak. Ya. Oke, pelan-pelan aja lah ya, santai. Oke, jadi ini mungkin tahap-tahapannya kalian ini contoh aja ya, contoh apa inquiry, contoh ini overseat apa ya kalian bisa baca.
ya. Nah, ini saya langsung ke prakteknya seperti ini. Jadi Mr. Sani ini dari PT Listrindo Abadi misalkan mendapat penawaran email, ya, penawaran email dari luar negeri ya. Ini negaranya saya belum tulis ya. Anggap aja negaranya Singapura ya, Boulevard Street Singapura ya. Jadi manufaktur lampu LED. Kebetulan Mr. Sani sebagai manajer pembelian butuh beberapa jenis lampu. Ya pastikan dia minta ya, tolong dong saya kirimin dong beberapa contoh ya, sampel atau spesifikasi ya. Nanti setelah itu dari Boulevard si Mr. Van Luis sebagai marketing manager PT Smash tadi memberikan detailnya kepada Mr. Sani ya. Ini loh lampu LED jenis ini, tipe ini, harganya sekian. Terus dikarenakan Mr. Sani akan membeli dalam jumlah besar, maka ia meminta diskon 5% dari masing-masing produk. Dan jika oke, ia akan membeli 1000 unit masing-masing tipe. Ya. Oke, berarti Mr. Sani buka PO ya? Benar ya? Iya, Pak. Nah, oke, tugas kalian itu tadi, kalian buka PO. Jadi kalian sebagai Mr. Sani yang mau beli LED, kalian buka PO ke Smash tadi. PO-nya seperti apa? Kalian cari sendiri. Kalian buka-buka sendiri di website, cari contoh PO. Ya, cari contoh PO seperti apa? Banyak kok contohnya ya. Jadi kalian cari PO yang blank, yang kosong, nanti kalian isi. Isinya permintaan ini. Ya, sesuai dengan kalau misalkan oh Pak saya ini deh saya minta diskon 10% sama Mr. Van Lois. Oke, jadi nanti kalian bikin PO-nya 10% diskonnya ya. Boleh ya. Jadi ini sebetulnya kalau simulasinya sih ada dua pihak ya, satu eksportir, satu importir, tapi kita kayaknya karena online nih bukan offline. Sebenarnya kalau offline saya bikin grup ya, ada yang sebagai supplier, ada sebagai pembeli. Jadi kalian ini dua-duanya langsung praktek ya, sebagai supplier, sebagai pembeli. Tapi saya langsung aja deh kalian sebagai pembeli karena impor ya. Jadi ini ya, jadi tugas kalian adalah membuat PO dulu. Ya, PO-nya terserah kalian mau ambil dari kantor kalian, kalau ada contoh silakan. Ya, kalau ada contoh di internet silakan ambil. Nanti kalian isi sesuai dengan permintaan kalian seperti ini. Oke, jelas? Kira-kira? Pak, mau Ya, tanya Pak, ya silakan. kalau biasanya kan kalau kita ngasih PO ya Pak ya, ngasih PO itu kan ada alamat penerima dan pengirim. Itu untuk alamat penerima dan pengiriman itu bebas gitu Pak? Kita Bebas yang nanti. mengatur atau Ya kita kamu boleh aja. dari punya perusahaan kita gitu? Betul, betul. Jadi nanti kamu mau saya dari PT Listrindo nih, tolong nanti kirimnya ke gudang kami di Cikarang, misalkan ya. Boleh. Boleh Di ya Pak ya? penawaran itu. Iya, silakan. Free ya. Pokoknya kalian berkreasi aja sendiri. Nanti saya bisa lihat nilai mungkin kalau ada yang kekurangan nanti saya koreksi atau apa ya. Tapi yang jelas kalian bebas. Anggap aja kalian sebagai pembeli lah gitu aja. Ya. Mau isinya apa silakan. Yang penting maksudnya mau redaksinya seperti apa bebas, tetapi isinya ini beli ini ya, pembelian barangnya ini. Ya seperti dalam contoh. Berarti ada 3 tipe ya Pak ya? Ada 3 tipe, tapi dia kan si Mr. Sani beli cuma 2. Mintanya 2 tipe. Ya, jadi kamu ambil yang 2 tipe aja. Terus diskonnya 5%, berarti kan nilainya kamu tulis sendiri ya. Kan nilainya berapa nanti kamu bisa hitung ya. Berapa nilai PO-nya. Itu kalau pakai US dollar gitu berarti kita kursnya ikutin kurs sekarang atau bebas gitu Pak untuk value-nya yang itu? Oh, kita kan masih PO kan masih dalam bentuk US dollar. Belum kita rupiahin. Nanti kalau udah sampai di sini kita hitung biaya masuk PPN PPH baru kita rupiahin. Ya. Oh, kita anggap kan kita beli masih dalam bentuk dolar. Nilai value-nya masih dolar tuh. Ya. Terus kalau ada pertanyaan tadi ada yang kelas pagi, Pak, itu PO-nya pakai bahasa Indonesia enggak? Ya, kalau pakai bahasa Indonesia orang luar negeri ngerti enggak masalahnya? Ya. Kita kan ekspor impor pasti menggunakan bahasa Inggris ya. Nggak mungkin. Kalau di sana orang Jawa pakai bahasa Jawa sih nggak apa-apa. Kalau dua-duanya ngerti ya. Tapi kalau karena kita internasional pakai bahasa Inggris yang jelas. Udah tuntutan ya itu. Ya. Oke. Jelas ya saya rasa ininya. Jelas Pak. Ya. Mungkin ada yang mau tambahin lagi? Ya kalau udah jelas kita langsung nanti kalian coba bikin nanti upload di SSO aja nggak apa-apa ya. Nanti saya cek lagi mungkin kita bahas lagi minggu depan nanti kita bahas
kalau sudah PO, kalau kalian sudah langganan kan kalian bisa juga bikin sales kontrak ya. Surat perjanjian sales kontrak. Nah, sales kontraknya seperti apa nanti kita bahas sama-sama. Baru nanti kalau sudah sales kontrak sudah oke, baru nanti barang datang kita baru siapin PIB-nya. Nah, PIB-nya nanti saya akan kasih ininya ya, softwarenya ya. Jadi saya akan kasih software PIB, kalian install di laptop kalian masing-masing kayaknya. Harus diinstal. Ya. Nanti diinstal kalian ngisi PIB sendiri di situ. Ya, formulir PIB. Mungkin Pak Nasir pernah kasih formulirnya manual atau apa ya? Pernah dikasih ya? Pak Nasir? Pernah diajarin belum? PIB, pemberitahuan impor barang. Pernah? Terlupa? Pernah, Pak. Tapi kayaknya pernah ada, Pak. Pernah, Pak. Pernah ada ya? Ada. Oke, nanti itu kalian kalau sekarang kan sudah sistemnya online. Ya, mungkin kalau di Cikarang kawasan yang kerja di kawasan berikat pasti punya softwarenya deh, punya komputernya punya program ED-nya. Jadi kalian bisa isi sendiri. Nah itu gunanya kalau kalian nanti bekerja di pabrik, kalian bisa isi PIB sendiri di pabrik, atau kalian nanti sebagai PPJK atau perusahaan jasa pengurusan kepabeanan, kalian ada bagian PIB, atau perusahaan freight forwarding juga ada bagian PIB, ada bagian PIB. Jadi kalian kalau disuruh kerja udah tahu, oh ya saya udah buat PIB nih, udah pernah praktek. Jadi tinggal ini aja kalian terapin di pekerjaan kalian. Kalau yang kerjanya untuk PIB, bagian PIB. Ya, oke. Saya rasa itu ya, jelas. Jadi saya juga tadi bilang nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama kalian nanti banyak belajar, banyak lupa. Jadi sedikit belajar, sedikit lupa aja. Ya. Jadi coba kalian praktek dulu deh. Jadi kalau ini kan harus praktek ya. Jadi kalau saya belum melihat hasil kalian, saya nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Jadi saya lihat dulu PO yang kalian buat, nanti baru kita sama-sama bahas lagi. Ya, oke? Siap, Pak. Ya, siap ya. Ada yang mau tanya lagi sebelum saya tutup? Ada yang mau tanya? Ayo, nggak usah malu-malu. Mungkin yang lain. Untuk ini, Pak. PO-nya nanti dikirimkan di SSO ya, Pak? Iya, di SSO aja nggak apa-apa. Ya, untuk tugas sebagai kalian tugas di SSO nanti ini aja. Nanti kan saya bisa cek ya. Jadi itu semua ada nilainya ya. Jadi Ya, kalian Pak. tolong ikutin aja semuanya. Nanti saya nggak akan menghambat kalian kok ya. Untuk nilai saya nggak. Tapi kalau kalian memang belajar ngikutin ya, saya rasa itu. Saya nggak mau mempersulit kalian kok. Ya, itu aja. Ya. Oke. Ada lagi? Dimas? Anton? Anis ada lagi? Anis? Saya nggak ada? Cukup, Pak. Nanti kalau cukup ya? lagi Anis tanya, Bapak. Ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan Pak. atau ada ya silakan. Ada. Pak, hanya make sure saja untuk tugasnya kan ini berarti tadi kan kalau ngeliat dari PPT atau PDF-nya ini kan membuat sebuah surat penawaran dan permintaan ya Pak ya. Dari Bukan. contohnya. Oh iya, Nah, contohnya. karena tadi saya coba rangkum berarti suruhnya buatnya PO aja ya berarti ya Pak. PO aja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya biar nggak aku nanya lagi gitu. PO aja lah, Ya, PO. Kalau penawaran Pak. permintaan kalian ada contohnya, bisa lihat-lihat nanti surat, karena itu mungkin ada di pelajaran sendiri ya, surat menyurat ya. Kita nggak belajar surat menyurat lah, nanti kita langsung bikin kontraknya aja. Ya, itu. Jadi kalau kalian ada tadi saya mungkin ulangi lagi, kalau kalian ada pertanyaan atau ada, silakan mau mengenai ekspor atau impor boleh tanya ke saya ya. Saya siap aja kapan waktu ya. Free lah. Ya, saya nggak mau ini naripin. Jadi free kalau kapan waktu, kalau kalian mau belajar silakan. Karena saya juga senang di beberapa di UKM yang di saya bina, biasanya itu banyak kan memang kebanyakan orang-orang tua, mana anak mudanya malah sedikit. Ada beberapa anak muda ya. Jadi mungkin cerita dikit ya sebelum saya ini, waktunya masih ada nih, jadi saya cerita dikit. Jadi produk Indonesia itu apa aja sih ya? Semua produk Indonesia itu sebetulnya banyak potensi untuk diekspor. Bahkan sampah aja bisa diekspor. Bahkan limbah aja bisa diekspor. Contoh, kalian tahu jagung? Jagung. Kalau kalian makan jagung, itu apa ya, bonggolnya ya? Bonggolnya kalian makan nggak? Pak, dibuang.
Enggak, Enggak. jagungnya doang, Pak. Yakin? Iya. Kalau dimakan serah rakus Bogolnya namanya. dibuang, Pak. Kalau Ini dimakan biasanya rakus makan di berarti. sini, Pak. Itu bonggolnya ya. Iya. Ya waktu itu saya itu tahun 2018 ya. Jadi saya punya teman orang Korea waktu itu ngajak saya, kok kita ke Lampung yuk, ngapain? Cari bonggol Wah, nggak jagung. saya, Pak. Cari bonggol jagung. Saya bilang, bonggol jagung di sini dibuang-buang, dia mau cari mana? Carinya ke Lampung ya. Saya cari Lampung. Kenapa cari di Lampung? Karena jagungnya itu gede-gede ininya. Apa sih namanya ya? Kalau jagung Bijinya. itu tengah-tengah kan ada bulat ya. Itu gede-gede. Karena kalau di Jawa kurang Iya. katanya di Lampung gede-gede. Ternyata sama dia diolah itu dijadikan kayak serbuk, dipak-pak jadi kayak kotak-kotak ya. Itu diekspor ke Korea seminggu 10 kontainer. Nilainya ratusan juta, bayangin. Masya Allah. Bonggol jagung yang Iya, kita buang. gede banget. Mantap. Ya saya Bukan ngomong gini main. karena saya sendiri yang ngatur ekspornya ya. Kontainernya saya ngatur. Situ dinilainya Fungsinya untuk ratusan apa, Pak? juta. Wih, Untuk apa di sana? Tahu? Ada yang tahu? Untuk apa? Untuk apa, Pak? Jadi kalau di sana itu ada babi. Pakan ternak ya, Pak? Iya, babi. Kalau babi itu kandangnya di bawahnya. Kalau dulu kan pakai gergaji ya. Gergaji kayu kan sekarang udah jarang. Jadi sekarang pakai bonggol Oh, jagung. Udah gitu bisa dimakan bonggol jagungnya. Praktis kan? Ya, laku itu. Tuh. Terus kulit jagungnya. Kemarin ada UKM ibu-ibu dia bikin kulit jagung dibikin bunga-bunga, ada bunga tulip, bunga matahari, ya bunga. Itu diwarna-warnakan, diwarna-warni, dibikin kreasi itu sampai ke pasar Jepang, sampai ke pasar Amerika. Nilainya ratusan juta, baik. Dari kulit jagung. Coba kalian searching di Google deh. Bonggol jagung atau kulit jagung. Minyak, tahu minyak bekas. Minyak bekas apa? Kalau minyak bekas namanya apa sih di sini? Kalau minyak bekas apa namanya? Minyak tahu minyak? Jelantah, Pak. Minyak jelantah. Tahu aja tukang minyak. Tukang pecel, Pak. Tukang pecel. Dimas tukang gorengan nih, Mas. Itu minyak jelantah itu ya. Itu pesanannya saya dari Pakistan, dari Malaysia itu sampai berteng-teng. Ya, berteng-teng. Saya cari ke luar Jakarta, keluar Jawa itu sudah tidak ada lagi, sudah banyak pesanan. Artinya kayak apalagi sekelas McDonald, KFC kan limbahnya banyak ya. Itu sudah ada yang nampung. Itu pesanannya banyak saya luar negeri. Ya. Mereka untuk apa? Ada yang tahu untuk apa? Kalau cewek harus tahu nih. Untuk kosmetik, untuk sabun. Skincare kan. kosmet. Ya, jadi kalau nanti dandan, wah ini minyak jelantah, minyak jelantah. Tapi jangan salah. Itu didaur ulang dulu sama dia. Didaur ulang jadi murni. Jadi VCO, Virgin Coconut Oil. Dan itu untuk bahan sabun, kosmetik. Kenapa dia beli yang limbah? Karena lebih murah. Kalau dia beli yang murni, VCO, Virgin Coconut Oil, harganya mahal. Jadi diakalin dia beli yang limbahnya, disaring lagi, dimurnikan lagi, lebih murah. Ya, untuk bahan kosmetik. Untuk bahan sabun, kan ada sabun mengandung olive oil. Olive oil kan minyak jelantah itu. Ya, jangan salah, namanya aja keren, olive oil. Olive oil. Iya, saya juga tidak tahu dulu. Tolong dong cariin CCO, cucumber coconut oil. Ternyata CCO itu minyak jelantah. Kalau yang murninya VCO, Virgin Coconut Oil. Nah itu, ya. Jadi nanti lah kita bagi-bagi sharing-sharing pengalaman ya. Oke. Jadi itu aja deh, saya rasa dari saya itu aja dulu ya. Nanti kita besok ketemu lagi minggu depan nih. Kalau kalian nggak bosan ya nanti tiap minggu ketemu. Kalau bosan ya nanti Saya nggak 2 bosan, minggu. Pak. Ya, oke, nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, saya rasa itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat terus. Sip. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.